Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Logo. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat uji normalitas data menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita punya yaitu data. Dari video saya yang sebelumnya, yaitu saya membuat modus, mean, dan median. Di situ saya mempunyai data jumlah siswa N sama dengan 30. Nah, kita lihat di sini juga ya data saya. Di sini ya. Nah, di sini. Di sini data saya N ada 30. Jumlah siswanya di sini ada 30. Lalu nah, di sini pembahasan. Untuk mencari dan membuat uji normalitas data, ada 3 langkah penting, yaitu pertama, jumlah kelas interval. Cara mencari jumlah kelas interval itu sangat gampang, yaitu dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di sini N-nya ada 30, jadi saya makan langsung 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 5,8746. Itu saya sudah hitung. Saya tambahkan dari 3 tambah 3,3 log 30 hasilnya 5,875. Di sini karena di belakang koma yaitu 8, nilainya lebih besar dari 5, maka tambahkan 1 di depan koma, yaitu dibulatkan menjadi 6. Jadi, kita ambil dari buku statistik Sugiono, yaitu K sama dengan 6. Kita sesuaikan dengan buku statistik Sugiono ya. Lalu, kita mencari langkah kedua. Langkah kedua itu mencari panjang kelas. Mencari panjang kelas itu rumusnya PK sama dengan data terbesar dikurangi dengan data terkecil dibagi dengan jumlah kelas interval yang kita sudah dapat di atas ini. Jadi data terbesar saya yang ada di dalam data sebelumnya saya itu kan 55. Data terkecil saya itu 55 dan data terbesar saya itu 100. Jadi kita tinggal masukkan saja di dalam soal sini, dalam rumusnya yaitu data terbesar 100 dikurangi dengan 55 data terkecil dibagi dengan jumlah kelas interval yang tadi kita sudah ambil dari buku statistik Sugiono yaitu 6. Jadi 100 dikurangi 55 hasilnya 45 dibagi dengan 6 hasilnya tuh 7,5 dan saya bulatkan menjadi 8. Baru kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu menghitung FH atau frekuensi yang harapkan. Di sini cara menghitung FH kita menggunakan syarat yang sudah ada di dalam buku statistik Sugiono, yaitu dengan A baris pertama dari atas sama dengan 2,7% dikali dengan 30, saya hitung hasilnya sama dengan 1. B baris kedua dari atas sama dengan 13,53% kali 30, saya hitung hasilnya 4. C baris ketiga dari atas 34,13% kali 30, hasilnya 10. D baris keempat dari atas 34,13% kali 30 sama dengan 10. E baris kelima dari atas 13,53% kali 30 hasilnya 4. Dan F baris ke-6 dari atas 2,7% kali 30 hasilnya 1. Di sini 30 itu jumlah siswa ya, jumlah siswanya ada 30. Kalau jumlah siswanya ada 50 berarti rumusnya yang 2,7%, 13,53% ini dikalikan dengan 50. Kalau jumlah siswanya 50. Kalau kita sudah dapat di dalam sini ya, langkah ketiga menghitung FH. Kita lihat di dalam sini. Di sini ada tabel 1 sampai 6.
1 sampai 6 ini kita lihat dari ini. Jumlah kelas interval. K-nya ada 6. Jadi kita buat tabelnya nomor 1 sampai dengan 6. Di sini interval. Kita lihat interval dapat dari sini ya. Jumlah nilai dari yang terkecil yang saya punya kan 55. Karena di sini PK-nya yang kita dapat panjang kelasnya ada 8. Jadi kita hitung 55 sampai sebanyak 8 kali. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Hitung sebanyak 8 kali. Kalau 63 sudah dapat dari atas, kita tambah 1 di bawah, 64. Kita hitung sebanyak 8 kali, dapatnya 72. Kalau sudah 72, kita masuk di bawah, 73. Hitung sebanyak 8 kali, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Kita tulis di sini 73 sampai 81. Masuk di bawahnya lagi 82, kita hitung sebanyak 8 kali sampai dapat 90. Kita masuk di bawah ada 91, hitung sebanyak 8 kali dapat 99. Dan lihat di bawahnya lagi, yang ke-6, 99 di atas, jadi tulis di bawah, hitung dari 100 sampai dengan 8 kali dapat 108. Jadi interval ini kita lihat dari, kita menghitungnya dari nilai ulangan yang paling terkecil. Kita mulai dari situ sampai dengan hasil terakhir yang kita dapat di sini ya, 108. Dan mencari FO. Di sini FO itu frekuensi yang mendapatkan nilai rentang dari 55 sampai dengan 63. Karena di sini nilainya rentang 55 sampai 63, jadi 55, 56, 57, 58, 59 sampai dengan 63. Kita lihat contohnya di sini ya. Di sini 55 nih. Karena 55 sampai 63 berarti 55 yang mendapat 55 ada 1 dan mendapatkan 60 ada 8. Karena di sini 65 lebih dari 63 kita tidak boleh ambil. Kita hanya ambil batas dari 63 turun sampai dengan 55. Kita lihat di ini. Nah, di sini ada 9 orang. Tadi 8 ditambah 1 orang jadi 9. Sekarang 64 sampai dengan 72. Di situ kan 64, berarti 65 termaksud sampai dengan 72. Lebih dari 73 sampai 75 tidak termaksud. Jadi di sini kita lihat 64 sampai dengan 72. Di sini berarti 65 termaksud dan 72 berarti 70 juga termaksud. Jadi 1 tambah 4 ada 5 orang. Jadi kita lihat di sini ya ada 5 orang. Nah, 73 juga demikian. 73 sampai dengan 81. Dan 82 dan 83 tidak boleh karena sudah lebih dari 81. Di sini 73 sampai 81. Di sini ya, 73 berarti 75 termaksud, sampai 81 berarti 80 juga termaksud. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kita tulis langsung di sini 8. Nah, di sini 8 orang. Sampai dengan 100. Di sini yang mendapatkan nilai pas 100 itu ada 2 orang. Jadi saya langsung tulis di sini hasilnya 2 orang. Lalu kita melihat FH. Di sini FH itu kita lihat dari ini, langkah ketiga yang tadi kita sudah dapat. Di sini ya. Jadi kita langsung masukkan saja 1, 4, 10, 10, 4, dan 1. Lalu kita mencari yang selanjutnya. Di sini FO dikurangi FH. FO ini dikurangi dengan FH. Kita pakai rumus ya. Sama dengan FO-nya 9, kita kurangi dengan FA-nya 1. Enter. Hasilnya 8. Karena kita sudah pakai rumus, kita tarik saja ke bawah. Dia akan otomatis keluar. Nah, sampai sini. Nah, hasilnya ini dia. 8 dikurangi 10, hasilnya min 2. 5 dikurangi 10, hasilnya min 5.
sampai 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Nah, untuk mencari FO dikurangi FH pangkat 2, caranya hanya kita buat sama dengan, kita terfokus ke bagian sini saja ya teman-teman. Jadi kita blok 8, lalu shift bintang, blok 8 lagi. Karena kan pangkat 2 berarti bilangan angkanya dikalikan 2 ya. Kita enter. Nah, 8 pangkat 2 sama dengan 64. Karena ini otomatis, kita tinggal tarik tanda plus, turun ke bawah. Nah, nilainya sudah keluar secara otomatis. Di sini, min 2 pangkat 2, 4, min 5 pangkat 2, 25, min 3 pangkat 2, 9, 9. 1 pangkat 2, hasilnya 1. Lalu kita lihat ke berikutnya, yaitu FO dikurangi FH pangkat 2, dibagi dengan FH. Nah, di sini kita sekarang terfokusnya ke sini saja. Jadi, rumusnya sama dengan 64, kita blok, dan kita bagi 2 ya, atau garis miring, bagi 2 dan FH, di sini ada 1. Nah, kita enter. Hasilnya langsung keluar ya, 64 dibagi 1, hasilnya tetap 64. Lalu kita tarik tanda plus, turun ke bawah sini. Nah, hasilnya tetap keluar otomatis. Lalu ketika kita sudah dapat jawabannya, sekarang kita jumlahkan semuanya. Jumlahkan semuanya, rumus jumlah tetap sama, yaitu sama dengan sum, kita blok sum, kita blok dari atas 9 turun ke bagian bawah 2. Lalu kita tutup kurung dan kita tekan enter. Hasilnya keluar 30. Dan kita tarik ke samping tanda plusnya. Nah, nilainya keluar secara otomatis. Kalau kita sudah mendapatkan tabel yang di sini, kita turun ke tabel berikutnya. Di sini sesuai dari ini ya, panjang interval 6. Ini yang kita hitung yang tadi ya, panjang intervalnya 6 dan panjang kelasnya 8. Panjang kelasnya 8. Lalu saya buat dalam tabel 1 sampai 6 sama saja dari atas. Intervalnya saya turunkan, nilainya tetap sama. Dan FO-nya juga tetap sama, nilainya saya turunkan ke bawah sini. Dan FH-nya juga tetap sama, frekuensi harapannya dari atas saya turunkan ke bawah sini. Cara menghitungnya juga sama dengan sum, kita blok dari 9 sampai 2, tutup kurung, hasilnya 30. Kita enter ke sebelah sini ya, 30. Sama ya. Lalu sekarang kita mencari DK. Cara mencari DK itu rumusnya DK sama dengan K dikurangi 1. Jadi DK sama dengan K yang kita tadi dapatkan ada 6 ya. 6 ini kelas. Kelasnya ada 6 dan K-nya sesuai dengan buku statistik Sugiono ada 6. Jadi kita tulis di sini ya, K-nya 6 dikurangi dengan 1. Hasilnya yaitu 5. Dan kesalahan yang ditetapkan adalah 5%. Dan kita punya harga Cihitung yang didapatkan yaitu 70,4. Sini kita tulis ya, Cihitung yang didapat yaitu 70,4. Dan sekarang kita ambil kesimpulan, teman-teman. Kesimpulannya itu berdasarkan tabel C kuadrat yang ada pada tabel ke-6 lampiran dalam buku statistik Sugiono. Jadi teman-teman bisa lihat dalam lampiran buku statistik Sugiono tabel ke-6 dengan kita dapat kesalahan yang ditetapkan 5% dan DK yang kita dapatkan yaitu 5. Maka C kuadrat tabel yang kita lihat dari ini ya, dari lampiran buku statistik Sugiono yaitu 11,070. Dan di sini kita dapat ketahui bahwa bila DK sama dengan 5 dan kesalahan yang ditetapkan adalah 5% dengan syarat yang terdapat yaitu distribusi data dinyatakan normal
dinyatakan normal jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Karena harga C kuadrat hitungnya saya 70,4 lebih besar dari C hitung yang ditetapkan tabel yaitu 11,070, maka distribusi data punya saya dinyatakan tidak normal. Karena C kuadrat hitungnya saya lebih besar daripada C kuadrat tabel dalam buku statistik Sugiono. Nah, ini dia tugas uji normalitas data saya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.